Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil hakil mubin allazi habana bi ilmani wa yaqin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du hadratal muhtaromat summa ila hadratil kiram jami asatizah wal muhtaram ummahatul mussolina allazi yakhduruna fi majlis as-sogir ya. Majlis Salim as-sogir zadakallahu nuran wa isanan. Ayuhal umahat, jadi moto setiap pengajian kita itu dihafalkan itu baik ya. Tapi lebih baik lagi kalau difahami. Nah, jadi moto ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dina masalah agama. Jadi bukan hafal, bukan. Ya. Jadi yang Rasulullah tekankan ini adalah faham dina masalah agama. Maka pengawasan itu perlu ilmu, perlu pakai ilmu gitu. Ya, bukan pakai cerita, bukan. Ya. Jadi ibu-ibu hafizakumullah wa iyyakum, Allah, ini kita masih melanjutkan bab tazkiyatun nafas ya. Jadi Allah itu menempatkan akal dan kolbu di dalam jiwa manusia ya. Jadi kan selain ruh ada fungsi utama yaitu jiwa ya, karena jiwalah yang akan dihisab. Nah itu di dalam jiwa itu ditempatkan ku Allah akal dan kolbu gitu ya. Nah kemudian akal dan kolbu ini di dalam jiwa manusia diisi Allah menyarankan ya, mewajibkan untuk diisi kunaon ku ilmu agama gitu ya. Ilmu naon tauhid fikih tasawuf ya. Nah, maka semua ilmu yang ada di dalam akal dan kolbu manusia itu kemudian setelah itu menjadi ilmu ya, tauhid fikih dan tasawuf itu menjadi ilmu, maka ku Allah itu ilmu tersebut di dalam jiwa dan kolbu dan akal manusia itu akan dibentuk menjadi ilham ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Kata al-ilhama itu dari huruf lam ha mim. Artinya petunjuk. Petunjuk atau ilmu yang Allah berikan langsung. Tapi basicnya kita harus punya ilmu dulu. Ya. Tidak bisa ujuk-ujuk kalau istilah kiai dulu itu pakai ilmu laduni tapi itu pernah ngaji, nggak bisa. Ya, tetap harus ada ngajinya dulu gitu. Nah, setelah itu menjadi ilham ilmu tersebut ya. Mana taksrifnya itu alhama yulhimu ilhaman wa mulhaman fa huwa mulhimun wa zaka mulhamun alhim la tulhim mulhamun mulhamun. Jadi ibu-ibu yang ikut ngaji Nahwu Shorof di sini tuh insya Allah akan nyambung dengan pengajian saya gitu ya. Karena setiap pengajian saya itu saya pasti kutip masalah Nahwu Shorof, masalah lughah ya, lughatul arabiyahnya. Nah, itu setiap hari Jumat, Bu. Ibu-ibu kalau mau ikut hari Jumat asar ya, gratis, Bu. Malah kitabnya juga dikasih. Kitab tasrifnya itu kita kasih gratis gitu ya. Ibu-ibu hanya bawa buku tulis aja sama alat tulis untuk menulis ya. Jumat
Asar ya Bu Haji ya, Jumat Asar ya, Jumat Asar ya itu. Nah ini alat ya untuk kita memahami Al-Quran karena Quran itu kalamullah dan memahami hadis ya. Nah kemudian orang yang mendapatkan ilham disebut mulhimun ya itu. Kalau nggak salah yang sudah ikut tuh baru berapa orang, 8 orang lah masalah ya. Nah kemudian gini ibu-ibu sekalian, ada di Quran itu Allah menyebutkan kata ilham itu hanya 1 kali. Kalau ayat atau kata-kata yang lain kan ada beberapa kali ya. Kata misalnya kata takwa 115 kali. Nah, kalau ilham itu hanya 1 kali di dalam Al-Quran ya. Itu hanya ada di surat Asy-Syam ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu ya. Alhamaha itu ilham gitu ya. Jadi fa-nya ini maka Allah memberikan ilham baik ke sifat fujur maupun ke sifat takwa di dalam manusia ya. Jadi arti dari kata alhama dalam tafsir Jalalain adalah memberi ilham. Jadi alhamaha itu maknanya Allah memberikan ilham ya. Nah ayat ini Bu nyambung. Nah ini kalau kita mau belajar mentafsir Al-Quran itu tidak boleh hanya dari 1 ayat yang kita baca. Harus nyambung juga dengan ayat yang sebelumnya maupun ayat yang sesudahnya gitu ya. Nah ayat falhama fujuraha wa taqwaha ini kalau kita mau memahami ini nyambung ke ayat yang sebelumnya. Apa ayat yang sebelumnya? Wan nafsin wama sawaha ya. Jadi wan nafsin wama sawaha ay bayanalaha tariqil khaira wasyarra. Ya, ini maknanya Bu. Ilmu nih ya. Benar-benar ilmu nih Bu. Jadi wan nafsi wama sawaha bahwa di dalam itu bahwa ya bayanalaha tariqil khaira wasyarra. Di dalam jiwa manusia itu ya ada 2 jalan dalam jiwa manusia nih. Coba Ibu renungkanlah ya. Ada 2 jalan Bu di dalam jiwa kita itu. Ada jalan baik, ada jalan syarok, jalan buruk ya. Kadang Ibu rasanya aduh kok pengen puasa sunnah, aduh kok pengen sholat sunnah gitu. Tapi kadang aduh kok hoyong kumaha gitu ya, yang berbuat baik berbuat buruk misalnya, suka ada aja itu Bu. Itu namanya jiwa manusia gitu, dan itu qadarullah, nggak bisa dihalangi gitu ya. Nah wa ukhira at-taqwari, dan diakhiri dalam keadaan takwa. Jadi makna kalimat wa nafsi wa masawaha tadi menunjukkan bahwa di dalam jiwa kita itu ada dorongan baik, ada dorongan buruk, tapi wa ukhira at-taqwari gitu. Dan diakhiri harusnya nih ya, harusnya yang Allah inginkan itu diakhiri dalam keadaan takwa. Kenapa kita bisa simpulkan seperti itu? Nyambung lagi Bu. Nyambung lagi dengan firman Allah yang berikutnya atau yang sebelumnya ya. Karena Ali Imran itu kan yang sebelumnya ya. Apa firman Allahnya? Nah ini target kematian manusia Bu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Jadi Allah menginginkan orang-orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalimat di akhir ayatnya wala tatamu tuna ila wa antum muslimun ya. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi apa? Ujung-ujungnya keadaan jiwa kita itu kan ada buruk, ada baik, dorongan buruk. Tapi yang Allah pesan ujung-ujungnya matinya itu harus dalam keadaan
harus keadaan Islam. Maka ayat tadi wa nafsin wa ma sawaha. Gitu. Ya. Nah, ayat selanjutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, ini saya coba ngaji kita ini, Bu. Kita gabungkan antara lughah dengan ilmu tafsir. Jadi ngajinya pakai paham nggak Ibu kira-kira apa yang saya sampaikan tadi? Paham ya? Nah, paham nggak dengan keadaan diri kita? Bahwa diri kita ada dorongan baik, ada dorongan buruk. Targetnya apa? Yang Allah inginkan targetnya apa tadi? Mati dalam keadaan takwa dan Islam. Itu Bu, ya. Gitu. Itu baru alenia pertama tuh. Ya, saya ingin ibu-ibu pulang tuh paham gitu, udah bawa oleh-oleh. Terus kemudian Bu, penjelasan akhir dari Asyam ayat 7 ayat 8 wa nafsi wa masawaha fahal hamaha fujuraha wa taqwaha ayatan li rusila ya wa jawabul qasmi ya. Jadi penjelasannya untuk menjaga akhir beberapa ayat dan jawaban sumpah. Nah, Ibu pasti kurang paham ya. Karena saya begitu memahami penjelasan ini juga nggak paham gitu ya. Nah, jadi apa yang saya bacakan saya yakin Ibu nggak paham karena awalnya saya juga gitu ya. Nah, ini Bu, kalau guru yang benar ngaji itu enak, bisa ngukur jamaah. Jamaah paham apa enggak gitu ya. Jadi ayatan lirusila, ayatan lirusila waya jawabul qasmi itu maknanya untuk menjaga akhir beberapa ayat dari ayat wa nafsin wa masawaha ya dan jawaban sumpah dari wa nafsin wa masawaha. Maknanya apa, Bu? Nah, sekarang kita lihat ya. Wa nafsin wa masawaha dari lugohnya wawunya itu adalah wawu qasam, wawu sumpah. Artinya di sini Allah bersumpah. Allah bersumpah apa? Wa masawaha, Allah menjadikan jiwa kita itu ya dengan sesungguhnya yang sesempurnanya. Jadi Allah bersumpah Ibu, ya. Allah bersumpah akan menjadikan jiwa kita itu sebagai jiwa yang sempurna. Maka ketika ada jiwa kita, dorongan dalam jiwa kita untuk tidak baik itu adalah dorongan setan. Lawannya Allah. Ya. Musuh Allah berarti musuh kita. Itu Bu. Ya. Nah, tegas ini wa nafsin wa masawaha. Jadi kita udah paham tuh ayatun lirusila ya wa jawabul qasmi itu. Ya, jawaban qasmi itu jawaban sumpah. Ya. Terus lihat ayat yang keduanya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Allah di sini dalam menyempurnakan jiwa manusia itu caranya Allah menempatkan akal dan kolbu di dalam jiwa manusia itu. Jadi kalau Allah bilang saya sumpah akan menyempurnakan jiwa manusia makhluk saya. Apa isi sumpahnya? Nah, kan? Gitu. Isi sumpahnya apa? Fahal hamaha fujuroha wa taqwa. Ini tafsir. Nyambung nggak Bu dua ayat ini? Nyambung ya. Karena ini tafsir. Tafsir menggunakan ilmu tafsir dan lughah. Lughatul Arabiyah. Ya. Nah, cara Allah menyempurnakan jiwa manusia dengan menempatkan akal dan kolbu tadi. Kemudian akal dan kolbu tadi Allah tempatkan ilmu agama. Gitu ya. Nah, setelah ilmu agama ini ditempatkan ke Allah ya di dalam kolbu dan akal itu ya, inilah kemudian yang Allah sampaikan sebagai ilham. Jadi satu-satunya makhluk yang ada di dalam kolbu dan akal manusia yang sumbernya ilmu agama itu hanya
ilham. Pikiran bisa nggak? Nggak bisa. Gitu. Ya. Sekarang gini aja, Bu. Hanya satu-satunya ilmu di dunia dan di akhirat yang bisa mengajarkan pemahaman tentang agama hanya ilmu agama. Matematika bisa nggak? Bisa nggak? 1+1 jadi iman, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, ilmu yang lain, apalagi ilmu fisika, ilmu biologi, bisa? Nggak bisa. Ya. Jadi yang bisa menjadi ilham itu hanya ilmu agama. Maka satu-satunya ilmu yang Allah tempatkan di dalam kolbu dan akal itu hanya ilmu agama. Di mana ilmu yang lain? Di kepala, di otak. Maka otak itu dalam kaidah bahasa Arab namanya al-muh. Al-muh. Al-muh itu enak nggak dimakan? Enak, Bu, kan kolesterolnya tinggi. Otak sapinya, kolesterolnya tinggi, bahaya. Maka manusia jangan makan kebanyakan makan otak sapi. Ya, kolesterolnya tinggi tuh. Itu ibu-ibu sekalian, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ngaji kita, Bu. Nih ya. Kalau ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf di luar akal dan kolbu, bisa nggak? Saya tanya. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid di luar akal dan kolbu, bisa nggak? Hah? Kira-kira? Bisa, Bu. Tapi tidak jadi ilham. Hanya jadi pengetahuan. Bisa di buku, ada buku ilmu, buku kajian tauhid, buku kajian tasawuf, kitab-kitab tauhid, kitab tasawuf, kitab fikih, ya. Itu ada, tapi hanya menjadi ilmu pengetahuan, tidak jadi ilham. Yang menjadi ilham hanya yang ada di dalam akal dan kolbu, ya. Itu, Bu. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau akal dan kolbu kita itu tidak diisi dengan ilmu agama, ya, tauhid fikih tasawuf, maka akal dan kolbu kita itu akan kondisinya seperti apa? Akan kufur, ya, akan jadi kufur, ya. Karena contohnya apa? Orang-orang kafir punya akal, punya kolbu nggak? Punya. Karena nggak diisi dengan ilmu agama, jadinya dia kufur. Orang yang kufur disebut kafir. Nah itu, Bu, ya. Nauzubillah, semua nauzubillah, ya. Nah, sekarang kita kupas lughah. Lafaz al-ilhama itu bentuk kata kerja yang artinya memberi ilham. Jadi yang punya ilham Allah, yang memberikan ilham kepada kita juga Allah. Alhama tinahama asal kata dari kata halama, ilham artinya hama itu al ilhama, hamanya itu artinya mendapatkan, ya, gitu. Haknya itu adalah bentuk domir atau kata ganti orang ketiga tunggal, tubuh, ya, gitu. Jadi artinya bisa ini, ya. Nah, nanti deh di pengajian Nausorob, ya, gitu. Enak, Bu, kalau udah ngaji Nausorob, ibu tuh sedikit banyaknya, ya, kalau ada orang dengar baca Quran, baca hadis, ibu udah, oh nih maksudnya ini, minimal itu, ya. Jadi hak itu kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, kemudian kalau digabungkan alhamaha artinya ilham untuknya. Jadi fa'alhamaha, maka ilham itu Allah ciptakan untuknya. Nyanya ini adalah kata ganti orang ketiga, ha. Yang dimaksud Allah siapa? Kita. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu, Bu. Ya. Itu. Nah, ini enak, Bu, kalau ngajinya kan.
Nah, sekarang gimana caranya? Ya, minggu lalu kan kita udah jelaskan sifat kolbu. Sifat kolbu itu apa? Selalu bergejolak, nggak bisa diem. Maka disebut kulub. Kulub itu jamaknya kolbu. Nah, akal itu selain kolbu, di dalam jiwa kita ada akal. Akal itu sifatnya apa? Pengikat. Supaya kolbu itu tidak bergerak terus, bergejolak terus, maka Allah tempatkan akal. Akal itu untuk apa? Untuk mengikat supaya kolbu itu jangan terlalu bergeraknya, jangan terlalu kencang. Karena gini Bu ya, dorongan kuat maksiat itu dari kolbu. Dorongan kuat orang untuk ibadah dari kolbu. Nah, ketika kolbunya itu goyangnya ke negatif, maka jadi maksiat. Nah, gimana caranya supaya diikat, supaya kolbu itu diikat supaya positif? Diikatnya dengan akal. Ya, akal itu sifatnya sebagai pengikat gitu. Nah, caranya Bu, ya, pertama tadi dengan akal, ya. Yang kedua, akal tentunya yang diisi oleh ilmu agama ya, yang sudah jadi ilham. Yang kedua, untuk menenangkan kolbu kita supaya tidak bergejolak, yaitu ala bizikrilillahi tatmainul qulub ya. Nah, berikutnya selain menggunakan ilmu di dalam akal, artinya gini Bu, banyak pertimbangan nih. Saya nih pengen cepat punya mobil mewah. Kumaha carana? Orang korupsi we. Orang ngarampok we, kan gitu. Pikiran kan adanya gitu, karena yang diketahui oleh pikiran kan perkara dunia. Yang dilihat oleh mata perkara dunia, yang didengar oleh telinga perkara dunia. Nah, akal karena kurang diisi dengan ilmu agama, maka itu jadi caranya itu jadi membantu pikiran supaya kita bisa korupsi. Membantu pikiran supaya kita bisa merampok. Nah itu Bu. Kumaha carana? Akal Bu. Maka suka ada orang yang suka ngomong diakalin aja. Ya. Kalau orang Betawi kan suka ngomong gitu. Gimana cara nih supaya kita bisa ngerampok? Kita akalin aja. Ya. Jadi akal membantu pikiran. Karena kurang ilmu agama. Itu Bu. Kalau akal sering diisi dengan ilmu agama, dibantah tuh pikiran. Bahaya ente. Ente korupsi, ente merampok, bahaya. Ntar kalau ketangkap ente babak belur. Ilmunya apa nih? Ilmunya yang dikasih tahu, ilmu hadisnya, ilmu Quran itu akal fungsinya. Ya kan? Maka pikiran akhirnya lama-lama lemah. Karena pikiran lama-lama lemah, kolbu juga gejolaknya jadi berkurang. Gitu Bu. Kalau kolbu udah bergeraknya berkurang, akal kita bisa sehat. Bisa sehat caranya gimana? Akhirnya kita bisa jadi mau ngaji, jadi bisa mau belajar agama, bisa membaca ayat-ayat. Ini saya punya cerita, nyambung nih dengan kajian kita. Dulu 4 tahun ya, atau kurang lebih 3,5 tahun sampai 4,5 tahun, awal saya kena serangan jantung, koroner dan penyumbatan pembuluh darah, itu kan langsung di stop Bu. Sama Allah itu di stop, yang tadinya saya bekerja ya aktif, tiba-tiba di stop. Kerjaannya itu cuma di kamar. Dari kasur jalan ke kamar mandi, di dalam kamar aja susah. Ya, di stop. Stres nggak kita? Stres Bu. Saya cari buku-buku pelajaran saya kuliah, tambah pusing. Akhirnya saya coba, dulu saya pernah pesantren, saya coba buka kitab-kitab yang saya simpan itu, saya baca. Enak, akhirnya jadi obat. Jadi akhirnya fakta yang sekarang nyata itu membawa saya menjadi obat saya itu adalah ilmu agama. Coba ilmu dunia saya baca-baca lagi, ilmu kuliah dulu. Bangunnya ngotot gitu. Ya kan? Pengennya jadi pejabat. Gitu. Tapi kalau belajar ilmu agama, bukan pengennya jadi kiai, bukan. Pengennya hati itu tenang.
Cara tenangnya gimana? Rawihul qulub sya'atan fa sya'atan. Istirahatkan hati dari waktu ke waktu. Ketika kita ada dorongan untuk perkara dunia, berhenti. Istirahatin, buru-buru baca ilmu agama, baca tafsir Quran, ya, baca hadis, selesai. Itu caranya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dengan orang-orang yang menggunakan ilmunya untuk kepentingan agamanya, Allah jamin apa? Yarfa'illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma daroza. Ya, ini dalam surat Az-Zukhruf. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu yang memiliki ilmu beberapa derajat. Artinya gini Bu, ketika saya tidak menjabat, ya, dulu punten-punten ini Bu, cerita masa lalu ya. Saya dulu kalau ke daerah-daerah kunjungan tuh Ibu Haji kan suka ikut. Kalau kunjungan itu dari mulai berangkat sampai di daerah sampai pulang semua ada yang ngurus. Nggak pernah ngurus sendiri Bu. Ya, sampai di daerah ada yang jamu semua, enak lah. Secara dunia enak. Secara dunia, ya. Kita yang kerja, yang capek, Bu Haji yang belanja kan gitu. Itu tugas istri belanja. Ya. Jadi ternyata Bu, apakah setelah sekarang sudah tidak kehidupan tidak seperti itu, apakah kita jadi turun derajatnya? Ternyata setelah saya mendalami ilmu keagamaan, saya lebih banyak mendapatkan kenikmatan, terutama kenikmatan batin. Gak ada lagi nafsu itu pengen begini, pengen begitu. Cukup dilayani dengan satu istri, ya kan? Nah, kalau dulu kan pengen dilayaninya oleh karyawan, istri mah tetap satu, ya kan? Gitu Bu. Jadi beda antara derajat yang Allah berikan dari ilmu agama dengan dari derajat dari dunia. Beda. Ya, coba tanya sama Pak Kepala Desa lah, tanya lah. Orang yang dikasih derajat dari dunia, Bu, ya, itu capeknya ke bawah mimpi. Pasti itu, karena saya pernah ngalamin. PR pekerjaan itu ke bawah mimpi. Jadi tidur gelisah. Tapi kalau Allah kasih derajat kita dari ilmu agama, nikmatnya ke bawah mimpi. Bukan capeknya, bukan pusingnya, tapi nikmatnya ke bawah mimpi. Mimpinya enak. Bangun tidur nggak ada nafsu. Bangun tidur itu kita ngelihat rumah enak. Saya kan sekarang di rumah lebih banyak tinggal berdua aja. Ya kan? Tinggal berdua aja. Enak bangun tidur. Bangun tidur lihat istri udah bikinin kopi. Enak. Hah? Kalau dulu kan saya bangun tidur harus mikirin, waduh saya harus gini, harus gini, harus gini, urusan dunia. Sekarang nggak perlu. Terus apakah Allah berhentikan rezekinya? Enggak. Sama aja. Gitu. Ya, sama aja gitu. Jadi gitulah Bu ya. Jadi ilham ini, akal dan kolbu yang Allah berikan ilham dari ilmu agama itu akan membuat satu kenikmatan hidup dan kenikmatan mati yang hakiki. Artinya hakiki itu yang sesungguh-sungguhnya. Ini pengalaman Bu. Saya gabungkan antara ilmu dengan pengalaman. Ahli dunia saya udah ngalamin. Ya, sekarang saya lagi ngalamin untuk mempelajari, mendalami agama. Jadi setelah saya kombinasi, dunia itu cuma seujung kukunya. Ya, mungkin ada orang bilang, Pak Haji mah udah punya dunia, udah bisa ngomong gitu. Ya, mungkin ada pikiran-pikiran orang kayak adik saya aja nih, ya, mamam nih. Adik saya pasti enak katanya. Udah kaya, udah begini, udah begitu. Dan jangan lihat sekarang. Lihat dulu perjuangan sampai sekarang itu udah diikutin belum? Ya kan?
Kalau udah diikutin sama persis sama saya, kejadian yang nggak sama saya sekarang, berarti Allah nggak adil. Tapi kalau ada orang yang perjuangannya nggak seberat saya, kemudian hasilnya sama dengan saya, Allah juga nggak adil. Itu Bu, ya. Makanya saya bilang sama adik saya, Den, gini, kalau mau cari guru yang hasilnya udah kelihatan, jadi apa yang dia sampaikan pasti benar, karena sesuai pengalaman dan ilmu. Kalau dia cuma cerita, insya Allah nanti Anda bisa hidupnya begini-begini, tapi keadaannya nggak sama, berarti cuma pakai buku. Nggak pakai pengalaman, Bu. Kalau orang tanpa pengalaman, ilmunya 100% nggak? Enggak. Itu. Ya. Makanya saya heran, ada orang mencari kekayaan datang ke dukun-dukun yang orang miskin. Banyak kan? Banyak tuh. Orang miskin jadi dukun. Maaf ya. Terus orang datang cari kekayaan sama dia. Kalau dia bisa bikin orang kaya, kenapa dia nggak bikin kaya? Ya. Nah, kalau ibu mau kaya, apa yang saya ajarin, ibu pahami, ibu amalkan. Pertama, isi kolbu ibu dan akal ibu dengan ilmu agama. Itu Bu. Pikiran ibu isi dengan ilmu dunia, yaitu sekolah. Itu Bu. Saya dulu sekolah Bu. Sampai S2 saya sekolah. Tapi jiwa dan kolbu saya isi dengan apa? Agama. Otak saya isi dengan sekolah. Gitu ya. Maka dipakai orang Bu. Gitu. Dibayar sama orang. Tapi dibayarnya supaya kita selamat ya. Nah, kenapa Bu? Orang-orang yang diberi derajatku Allah itu ya orang-orang yang berilmu. Nah, di sini Allah tidak menegaskan derajat itu ditentukan oleh ilmu agama saja, tapi juga oleh ilmu dunia ya. Karena gini Bu, ibu Allah kasih nih. Ibu Allah kasih kenikmatan, tiba-tiba Allah kasih ibu tiba-tiba punya warisan 10 miliar. Mungkin nggak? Ada yang mungkin Bu. Ada yang mungkin kan? Orang tuanya kaya, punya tanahnya banyak, meninggal, tahu-tahu anaknya punya warisan 10 miliar lah katakan. Tapi ibu nggak punya, orang yang ahli waris itu nggak punya ilmu ekonomi. Cepat nggak habisnya tuh harta? Cepat. Ya, maka derajat itu Allah katakan yang punya ilmu. Dua-duanya ilmunya. Kalau nggak punya ilmu agama, hartanya juga cepat habis. Kalau yang punya nggak punya ilmu dunia juga, nggak punya ilmu ekonomi, hartanya juga cepat habis. Ya, nah ini Bu logika. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innal ambiya alam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Maka untuk menjaga keselamatan para nabi, ahli warisnya dan para rasul, Rasulullah katakan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Supaya apa? Tidak diwariskan dirham dan dinar supaya tidak jadi ahli ya. Siapa ahli waris nabi dan rasul? Ulama. Ulama warasatul anbiya. Jadi intinya ada ulama, kiai, ustadz yang cari duit pakai ilmu agama itu bukan pewaris rasul. Itu mah pewaris Cina. Pewaris apa Kopingho. Pengusaha gitu ya. Saya bisa begini Bu, maaf ya. Saya bisa punya perusahaan, bisa punya ini apa dari ilmu agama? Bukan. Karena dulu saya berawal dari pengusaha. Usaha dulu. Udah usaha, udah Allah lihat, oh ini Haji Aksad udah cukup nih tabungannya untuk terjun ke akhirat. Di stop ku Allah, diberes sakit. Setelah sakit akhirnya Allah tugaskan saya untuk syiar agama. Cari duit nggak dari syiar agama?
Enggak, malah sedekah, Bu. Ya. Saya ngaji di Jakarta itu sampai ke supir saya itu punten-punten nih sekedar cerita, Bu, ya. Ada supir saya si Ade itu, ketua majelisnya itu sampai nitipin uang lewat supir saya. Karena saya nggak mau terima. Saya, Pak Haji, iya punten, aya titipan. Nah, amplop, pulang kan. Saya tanya tuh, masih hidup orangnya. Ade, pulang kan, haram. Gitu. Ya. Karena apa? Saya juga nggak mau, Bu. Saya terima amplop, bisnis saya, Allah kasih bangkrut. Ya kan? Mendingan Allah kasih bisnis lancar, baru bisa sedekah. Hah? Daripada kita terima duit amplop, bisnis hancur. Ayo ngedarkan amplop itu terus. Jadi Ustadz proposal. Ya, itulah makanya Rasulullah katakan Rasulullah itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilma. Sungguh Rasulullah itu hanya mewariskan ilmu. Tuh. Allah tegaskan, Rasulullah tegaskan apa? Yang Rasulullah tegaskan itu, yang Rasulullah wariskan adalah ilmu. Maka sekarang yang saya cari adalah ilmu. Dunia mah urusannya Bu Haji itu tugasnya. Ya cari dunia mau Bu Haji, Bu, bukan saya. Saya digaji sama Bu Haji. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ar-Rad ayat 28, allazina amanu wa tatma'inu qulubihum wa tatma'inu qulubuhum bizikrillahi. Allah berfirman, orang-orang yang beriman hati mereka jadi tentrem karena mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Ya, gitu, Bu. Jadi dan ini terbukti, Bu, saya rasakan benar ya. Jangan dikira kalau kita punya usaha tuh nggak ada masalah, selalu ada masalah, selalu ada masalah. Ya, contoh kasus misalnya pernah Ibu mau ada pemeriksaan, ya mau ada pemeriksaan, wah Bu Haji udah kelimpungan, wah iya teh rek aya pemeriksaan, gitu gitu di Jakarta timna mau, atau kumanya carana, ya bener nggak kita jalaninnya, bener ya kalau bener mah kenapa harus takut, ya kan? Yang penting kan kita benar, udah. Ah, tapi kan kalau orang meriksa suka nyari-nyari kesalahan. Aya manusia kan sok aya wae hilapna. Bener teu? Oh ya udah. Jadi kumaha? Eta teh sok didenda cenah. Dendana sok agung cenah. Oh gitu. Ya udah. Lalu kita minta tolong aja lah. Minta tolong sama siapa? Sama Allah dan Rasulnya. Karena yang bikin manusia kan juga Allah. Akhirnya Bu, itu pemeriksa ngaliwat di Jakarta ka dieu anu diperiksa di Cianjur Selatan heula. Rek uih ka dieu henteu kaburu, geus kaburu wengi. Keburu malam. Akhirnya nggak jadi diperiksa. Tuh saksinya. Itu bukan sekali Bu kejadian. Berapa kali? Gitu. Ya, jadi itulah ya, mau kita jadi apapun, mau jadi pengusaha, mau jadi pedagang, mau jadi apapun, udahlah berininya kepada Allah. Bergantungnya hanya kepada Allah. Gitu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi ani, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, ya ibadi ani, tentang aku, fa ini koribun, katakan aku itu dekat. Jadi kita harus punya keyakinan Bu, kalau kita ini dengan Allah itu sangat dekat. Kalau kita punya keyakinan sama Allah sangat dekat, maka kita akan mendekat. Kalau ibu yakin cinta kita itu tidak bertepuk sebelah tangan, maka kita akan usaha terus mendekati dia. Usaha. Nah, ketika usaha kita itu terus-terusan mendekati dia, maka dia juga akan berbalik kepada kita, akan memberi kepada kita. Maka Allah sampaikan ujibu dakwat dai. Ya, ujibu dakwatad da'i gitu. Maka orang yang merasa dekat dengan aku akan ijabah setiap doanya. Itu Bu. Ya, itu.
Iza da'ani, ketika dia memohon kepada aku. Ya. Itu ibu-ibu sekalian. Jam berapa sih? Sampai jam berapa sih, Bu? Hah? Ya. Nah, terusin apa udahin? Udahin. Hah? Oh, ayeuna teh. Ayeuna teh jam setengah lima. Ayeuna teh jam setengah lima, Bu. Ya. Oh, gitu ya. Nah, ini sedikit-sedikit nih, Bu ya. Sedikit nih. Untuk masuk ke minggu depan. Oh ya, ibu-ibu, tadi saya ada telepon dari Majelis Taklim di Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, adik tirinya ibu saya, adiknya ibu saya. Itu ibu-ibu Majelis Taklimnya pengen ikut ngaji di sini hari Kamis depan. Kurang lebih 15 orang. Ya, jadi ibu-ibu tetap minggu depan tuh hari Kamis depan tetap di sini, Bu. Nanti saya yang bicara sama Pak Ike supaya ditukar jadwal. Ya, nanti ibu-ibu bisa kenalan silaturahmi dengan ibu-ibu Banten. Ibu-ibu Banten teh ngomongnya dia. Jangan kaget, Bu, bahasanya memang begitu. Ya. Jadi hari Kamis depan tanggal 23. Ibu-ibu tetap ngajinya di sini. Ya. Itu ibu-ibu, jadi kita lanjutkan minggu depan aja. Insyaallah innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.